Realme Indonesia secara resmi meluncurkan dua smartphone mid-range terbarunya, yakni Realme 11 Pro 5G dan Realme 11 Pro Plus 5G pada 18 Juli 2023. Adapun keunggulan utama yang ditawarkan adalah dukungan kamera utama berkekuatan 200 MP yang memiliki kemampuan 4 kali super zoom yang mumpuni di kelasnya. Tak cukup sampai di situ saja, ponsel anyar besutan Realme Indonesia ini pun juga dipersenjatai oleh layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz melengkung di kedua sisinya. Bahkan layar tersebut juga rupanya sudah mendukung HDR10+. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Realme 11 Pro Plus yang sudah tim Gadget merangkum. Secara desain, ponsel ini tampil fresh dan menurut admin masuk ke kategori flagship atau premium. Ini bisa dilihat dari material yang digunakan, yakni Leica Vegan Leather, dan memiliki dua pilihan warna, yakni Sunrise Black dan Oasis Green. Penutup belakangnya dilapisi dengan premium Leica Vegan Leather untuk sentuhan kulit yang tahan noda dan tahan lama. Adapun juga aksen jahitan 3D buatan tangan yang menunjukkan lebih banyak garis besar 3D dan efek realistis. Terlepas dari itu, sorotan utama desain keren Realme 11 Pro Plus 5G sebenarnya ada pada housing kameranya. Untuk housing kamera, desain yang dipakai lebih kekinian. Kini sang ponsel sudah menggunakan housing kamera berbentuk lingkaran. Lensa kamera dan lampu flash ditampung di dalamnya. Housing tersebut menghasilkan tonjolan. Realme 11 Pro Plus 5G dipersenjatai oleh layar melengkung di kedua sisinya atau curved display pada aspek rasio 20:9 berukuran 6,7 inci dengan panel AMOLED. Resolusinya Full HD Plus dan mampu menghasilkan 1 miliar warna dengan kedapatan pixel di angka 394 ppi dengan kecerahan hingga 950 nits. Selain itu, layar juga mendukung touch sampling rate 360Hz untuk performa layar sentuh yang responsif. Ponsel ini juga mendukung fitur HDR10+. Layar smartphone ini juga memang sangat bagus untuk menonton film, apalagi sertifikasi Wideband L1 sudah dikantongi. Layar pada Realme 11 Pro Plus juga setelah mengusung refresh rate 120Hz dan mampu menampilkan animasi lebih mulus, serta sudah mengantongi sertifikasi TUV Rainline Low Blue Light. Performa dari Realme 11 Pro Plus 5G menurut admin cukup kompeten berkat sukuan SoC MediaTek Dimensity 7050. Prosesor octa-core ini terdiri dari dual-core ARM Cortex A78 berkecepatan 2,6 GHz dan hexa-core ARM Cortex A55 berkecepatan 2 GHz dipadukan dengan memori RAM berkapasitas 12 GB plus 12 GB virtual RAM, serta diperkuat oleh pengolah grafis yang mumpuni, yakni GPU Mali G68 MC4. Smartphone kelas menengah besutan Realme Indonesia ini juga dibekali dengan penyimpanan internal berkapasitas 512 GB tanpa dukungan microSD untuk melakukan ekspansi memori internal. Namun, ponsel ini sudah mendukung USB on the go atau OTG. Berdasarkan dari informasi yang admin himpun dari Nano Review, Realme 11 Pro Plus 5G mencetak skor AnTuTu V9 di angka 550 ribuan poin. Sementara itu, skor yang diraih melalui Geekbench 5 di angka 839 di skenario single core dan 2222 di skenario multi-core. Realme 11 Pro Plus 5G diisi baterai lithium polimer atau LiPo berkapasitas 5000 mAh. Kapasitas baterai tersebut memang sudah menjadi standar smartphone masa kini. Anda juga bisa menemukan di beragam smartphone mulai dari kelas entry hingga flagship. Namun yang menjadikan satu smartphone dengan smartphone lainnya berbeda adalah daya tahannya. Ini bisa ditentukan oleh beberapa hal, seperti irit konsumsi daya dari chipset yang digunakan dan manajemen daya ponsel. Adapun smartphone 5G terbaru ini didukung oleh teknologi pengisian cepat SuperVOOC 100W yang mampu mengisi daya dari kosong hingga penuh dalam waktu kurang lebih 30 menit. Dari sisi fotografi, Realme 11 Pro Plus 5G ini hadir dengan konfigurasi triple kamera di sisi belakangnya. Komposisinya adalah kamera utama berkekuatan 200 MP dengan 6 elemen lensa 24mm pada bukaan f1.8 dengan sensor Samsung ISOCELL HP3 yang diperkuat juga dengan OIS,
Dual Pixel Face Detection Autofocus, AI, dan LED flash. Keunggulan kamera utama ponsel ini sudah dilengkapi fitur 4x super zoom. Tak seperti teknologi zoom digital tradisional yang didasarkan pada pemotongan gambar 1 kali, 2 kali, atau menjadi 4 kali, yang akan menghilangkan pixel hingga menurunkan kualitas gambar. Namun, Realme 11 Pro Plus 5G ini menggunakan teknologi in-sensor zoom yang menggunakan karakteristik pixel tinggi guna mengganti mode sensor melakukan zoom untuk mendapatkan jumlah pixel yang sama walaupun dengan segmen fokus berbeda. Lalu, terdapat kamera kedua berkekuatan 8 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX355 berukuran 1/4 inci pada bukaan f2.2 yang berfungsi sebagai kamera ultrawide. Terakhir, ada kamera ketiga berkekuatan 2 megapiksel pada bukaan f2.4 yang berfungsi sebagai kamera makro. Menilik pada bagian depan, terdapat sebuah kamera depan atau selfie berkekuatan 32 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX615 berukuran 1/2,8 inci. Perihal perekaman video, kamera belakang Realme 11 Pro Plus 5G ini mampu merekam video hingga resolusi 4K di 30 fps. Dengan untuk kamera depan hanya mampu merekam pada resolusi 1080p 30 fps. Mengingat Realme 11 Pro Plus 5G merupakan sebuah ponsel yang bersaing di kelas mid-range, sudah seharusnya ia dilengkapi konfigurasi dual stereo speaker atau satu speaker di atas dan satu speaker di bawah bodi. Tentunya, ponsel kelas menengah ini telah menyediakannya. Bahkan, stereo speaker pada sang ponsel sudah mengantongi sertifikasi Dolby Atmos dan Hi-Res Audio guna memberikan pengalaman yang lebih imersif ketika menikmati konten multimedia. Realme 11 Pro Plus 5G sendiri sudah memiliki fitur lain yang cukup menarik, yakni soal kelengkapan sensornya. Benar saja, sang ponsel telah dibekali sensor fingerprint atau sidik jari yang disimpan di dalam layar. Hal ini tentu membuat pengguna lebih mudah dan cepat pada saat ingin membuka ponsel dengan sidik jari. Ponsel ini pun juga sudah dibekali dengan beberapa sensor yang memiliki fungsi cukup penting. Misalnya, sensor giroskop. Bukan hanya itu saja, terdapat sensor lain yang dimiliki Realme 11 Pro Plus 5G ini adalah accelerometer, proximity, dan kompas. Realme 11 Pro Plus 5G juga dilengkapi fitur NFC atau Near Field Communication 360 derajat dengan tingkat akurasi 2 kali lipat. Melalui NFC dengan swipe 360 derajat, pengguna dapat tap posisi dimanapun di bagian atas ponsel dengan pengalaman NFC yang ditingkatkan. Fitur NFC atau Near Field Communication juga memiliki banyak fungsi seperti mengecek saldo e-money dan lain sebagainya. Perlu diketahui juga bahwasannya Realme merupakan produsen yang cukup up to date dalam kehadiran sistem operasi baru. Hal ini dibuktikan dengan Realme 11 Pro Plus 5G lantaran sudah menggunakan Android 13 terbaru. Bahkan, ponsel anyar besutan Realme ini menjadi salah satu ponsel kelas menengah yang memperoleh sistem operasi Android 13. Android 13 dari Realme 11 Pro Plus 5G ini juga dilapisi oleh antarmuka Realme UI 4.0 yang cukup rapi dan bersih. Walaupun bloatware memang ada, namun pengguna masih bisa menghapus alias uninstall. Hasil foto dan video kamera depan dari Realme 11 Pro 5G memang masih bisa dinikmati, setidaknya untuk diunggah ke media sosial. Hanya saja perekaman dari kamera depan dan selfie sangat kurang oke jika digunakan untuk keperluan konten. Iya, benar saja. Kemampuan kamera depan Realme 11 Pro Plus 5G ini hanya mampu merekam video di resolusi 1080p 30 fps. Padahal kemampuan merekam di frame rate 60 fps sangat penting untuk mempermulus gerakan. Absennya jack audio 3,5 mm juga menjadi salah satu kekurangan Realme 11 Pro Plus 5G ini. Bukan berarti tak bisa menggunakan headset, hanya saja Anda harus menggunakan earphone yang sudah mendukung TWS earphone Bluetooth atau earphone yang menggunakan port USB Type-C. Kekurangan selanjutnya dari Realme 11 Pro Plus 5G ini adalah tak mendukung slot microSD untuk melakukan ekspansi memori eksternal hingga berkapasitas 1 TB.
Kendati demikian, hal ini masih bisa ditoleransi mengingat memori internal atau storage dari sang ponsel sudah besar, yakni 512 GB. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar gadget terbaik dari Gadget Me.